Halo semua, di sini kita akan mempelajari mengenai topologi jaringan komputer. Apa itu? Simak sampai akhir ya. Pertama-tama, kita akan mempelajari sejarah topologi jaringan komputer, yaitu lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Kemudian, pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer ini mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau beberapa terminal yang tersedia. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS atau Time Sharing System. Berikutnya ada definisi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data tersebut. Komputer topologi jaringan memiliki beberapa jenis jaringan, seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi hybrid. Berikutnya, mengenai macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Topologi ini menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Karakteristik topologi bus sebagai berikut. A. Satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. B. Sederhana dalam instalasi. C. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi kolision. Ini ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus sebagai berikut. 1. Harga lebih murah dibandingkan start karena harga kabel yang digunakan lebih murah. 2. Pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator. 3. Jika kerusakan topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien lainnya. Kelemahan topologi jaringan bus sebagai berikut. 1. Sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. 2. Untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. 3. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang kedua, ada topologi star. Jenis topologi ini menggunakan hub atau switch terpusat untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Karakteristik topologi star sebagai berikut. A. Setiap node berkomunikasi langsung dengan sentral node, trafik data mengalir dan node ke sentral node dan kembali lagi. B. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. C. Jika satu kabel node terputus, lainnya tidak terganggu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan topologi star. Kelebihan topologi star. 1. Jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. 2. Kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik pusat berikutnya. Kelemahan topologi jaringan star sebagai berikut. 1. Bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collision. 2. Boros dalam penggunaan kabel. Nah, yang ketiga ada topologi ring. Jenis topologi ini menggunakan jaringan di mana setiap node terhubung kedua node lainnya, hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Karakteristik topologi ring sebagai berikut. A. Lingkaran tertutup yang berisi node-node. B. Sederhana dalam layout. C. Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring sebagai berikut. 1. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah dibandingkan topologi star. 2. Cenderung komputer pada jaringan punya status yang sama. 3. Hemat kabel. Kekurangan topologi ring sebagai berikut. 1. Apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. 2. Sulit untuk pengembangan jaringan ke arah terluas. 3. Lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi star. Yang keempat,
ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon merupakan jenis topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi bus dan topologi star. Karakteristik topologi tree sebagai berikut. A. Memiliki tingkat dalam hubungan atau hierarki jaringan. B. Memiliki sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Dan C. Komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan topologi tree. Kelebihan topologi tree sebagai berikut. 1. Mudah dikembangkan. 2. Semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. 3. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelemahan topologi tree sebagai berikut. 1. Dapat dari tabrakan file data kolisian. 2. Bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir, ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Karakteristik topologi hybrid merupakan penggabungan dari beberapa jenis topologi jaringan yang mengikuti topologi sebelumnya, misalnya topologi jaringan gabungan antara topologi tree, topologi bus, dan topologi ring, sehingga jaringan tersebut memiliki karakteristik bawaan dari topologi ring, topologi bus, dan topologi tree. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid sebagai berikut. 1. Dapat menyatukan 2 atau lebih topologi jaringan yang berbeda. 2. Aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas yang berbeda akibat mengombinasikan berbagai konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Kekurangan topologi hybrid sebagai berikut. 1. Pengolahan jaringan cenderung sulit karena penggabungan beberapa topologi menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sukar dipahami. 2. Biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak hub dan kabel untuk menghubungkan jaringan. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Saya Yohana Tamariska Bersih Baharyadi. Dan saya Naura Nelatus Al-Nikmah. Sampai jumpa.